Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi ini yang kemudian harus saya bahas karena pasangan Anies Caimin betul-betul tidak bisa terbendung sekarang ini. Bila proses Pilpres diadakan besok hari, saya pikir pasangan ini yang paling siap untuk melaju di Pilpres tersebut. Kenapa? Karena kedua capres selain Pak Anies itu, mereka itu katakanlah Pak Prabowo dan Pak Ganjar sejauh ini masih kelimpungan untuk mencari pasangan kawan-kawan. Jadi wajar saja jikalau kita bisa katakan bahwa sejauh ini pasangan capres-cawapres yang paling siap, yang paling mempersiapkan segala hal menuju Pilpres, kesiapannya yang paling matang adalah pasangan Anies dan Caimin ini kawan-kawan. Termasuk ini, dukungan terus mengalir. Pondok pesantren Ma'had Ulumus Syariah kerahkan santri dukung Anies Caimin. Nah, itu mulai ini pondok pesantren, para pimpinan pondok pesantren, para santri-santri mulai bergerak untuk memenangkan pasangan Anies Caimin. Kemudian terlebih lagi, ternyata sudah ada daftarnya. Saya lihat sudah ada daftar ponpes besar yang diklaim ex-petinggi PWNU Jatim itu sudah pro dengan Anies Caimin. Jadi wajar jikalau para santri, para habaib, para pimpinan pondok pesantren sudah mengerahkan diri mereka, mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk memenangkan pasangan ini. Jadi pemetaan kekuatannya sudah semakin terasa, kemudian prosesnya tinggal kita nantikan ke depannya. Ya karena sekarang prosesnya memang sudah ada, tetapi kekuatan-kekuatan itu jelas sudah semakin menakut-nakuti para calon lawan mereka itu, baik Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo. Pak Ganjar sudah blunder kemarin itu, lebih baik syuting di acara Hasan itu, saya pikir sangat blunder itu Pak Ganjar itu. Coba kita bahas tentang Caimin dan Pak Anies, pasangan ini yang kemudian didukung oleh para santri. Coba kita bahas sedikit demi sedikit kawan-kawan. Sejak deklarasi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar itu, dukungan dari pimpinan pondok pesantren terus mengalir karena kedua sosok ini dinilai memahami dunia santri. Kiai Haji Nazirul Mahazin Nur Salim yang akrab disapa Gus Mahasin mengatakan dukungan terbaru datang dari Kiai Haji Zaid Abdurrahim, pengasuh pondok pesantren Ma'had Ulumus Syariah Serang, Rembang, Jawa Tengah itu. Menurutnya, pondok pesantren Ma'had Ulumus Syariah merupakan salah satu pesantren tertua dan terbesar itu. Bahkan Gus Said mendirikan posko pemenangan pasangan Amin di beberapa tempat. Beliau juga mengerahkan santri-santrinya untuk mendukung pasangan Amin ini. Saya pikir ini yang paling menakutkan buat para lawan-lawan Anies Caimin ini. Saya pikir seperti itu kawan-kawan. Ya, kita lanjut. Kakak kandung Gus Baha ini kawan-kawan menjelaskan bahwa Pak Anies dan Gus Imin tidak hanya paham tentang pondok pesantren, tetapi juga dekat dengan keluarga santri. Bahkan kedua tokoh ini lanjutnya menjadi representasi santri di tanah air, khususnya di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten itu. Jadi saya pikir hal-hal semacam ini perlu juga kita analisa kawan-kawan. Karena bisa jadi hal ini bakalan menjadi tonggak pemenangan Anies Muhaimin di Pilpres ke depannya. Jadi tidak heran jika dukungan dari pimpinan pondok pesantren, para tokoh dan kiai kalangan Nahdlatul Ulama makin meluas untuk pasangan Anies Muhaimin itu. Gus Mahasin menuturkan bahwa para pimpinan pondok pesantren terus mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Anies Caimin karena menjadi representasi santri serta dekat dan memahami pondok pesantren. Pak Anies dikenal sebagai sosok Islami, cerdas, amanah, intelektual, dan visioner.
yang memiliki visi masa depan itu. Selain itu, rekam jejaknya juga terlihat ketika memimpin ibu kota selama 5 tahun, menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pernah menjadi rektor termuda di Indonesia, serta menjadi inisiator berbagai gerakan-gerakan sosial dan pendidikan di tanah air itu. Yang paling membekas di ingatan kita adalah Indonesia Mengajar. Saya pikir gerakan sosial itu yang sangat terasa, yang sangat melekat. Saya masih kelas 5 SD kalau tidak salah, itu sudah ada Indonesia Mengajar. Tak hanya itu, Anies juga sebelumnya rajin bersilaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren. Pada akhir Maret 2023, Pak Anies Baswedan bersilaturahmi dengan Said Akil Siraj di pondok pesantren Luhur Al-Sakofah, Jakarta Selatan. Pak Said Akil merupakan salah satu usaha Anies Baswedan untuk mencari dan menarik suara dari kalangan Nahdlatul Ulama. Diketahui Kiai Said Akil Siraj merupakan Ketua Umum PBNU 2 periode berturut-turut, yakni pada tahun 2010 hingga 2021. Kemudian pada awal Mei 2023, dia menghadiri undangan haul ke-47 Habaib Soleh bin Mohsin Al-Hamid di Masjid Riyadlus Sholihin, Tanggul. Kehadiran Pak Anies di sana disambut para ulama, habaib, dan keturunan Habib Soleh Tanggul itu. Tak berhenti di situ, Pak Anies juga bersilaturahmi ke kediaman Kiai Haji Musaki Syah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Qadiri yang terletak di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Mei 2023 kemarin, kawan-kawan. Jadi safari politik Pak Anies juga dilanjutkan ke Pondok Pesantren Nurul Huda di Sragen, Jawa Tengah. Dia bertemu Kiai Haji Syarif Hidayatullah. Kunjungan ke berbagai pondok pesantren kian memperkuat dukungan dari para kiai, tokoh, dan para santri yang tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian selanjutnya, kawan-kawan, pada tanggal 25 Mei 2023 kemarin, ribuan warga Nahdliyin mengikuti acara doa, munajat, dan salawat untuk kemenangan Anies Baswedan yang digelar oleh jaringan silaturahmi Kiai Kampung itu bersama para Kiai NU di lapangan Geraha Alfa Tinggarjaya, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kawan-kawan. Jadi selanjutnya sudah ada tadi daftar pondok pesantren besar yang diklaim itu pro dengan Anies Caimin itu. Ada pondok pesantren Lirboyo, Ploso, Sukorejo, Situbondo, kemudian pondok pesantren Bumi Salawat Kiai Ali Masyuri, semuanya merespon positif, merespon baik. Lalu pondok pesantren Langitan. Bahkan Gus Salam menyebut saat deklarasi amin ada utusan dari masing-masing pondok pesantren yang datang di sana. Jadi positif respon pondok pesantren di Jatim, terutama yang kami soani, cuma karena mendadak sekali prosesnya yang cepat, jadi agak menjadi kejutan yang mengagetkan lah. Seperti itu yang dikatakan oleh Gus Salam itu. Dan Gus Salam juga mengatakan bahwa para ulama dan kiai setuju mendukung Anies Caimin karena momentum Pilpres 2024 dianggap sebagai panggung bagi orang NU untuk berkontestasi, kawan-kawan. Ini menariknya, kawan-kawan. Nah, mampukah kemudian Anies Caimin memenangkan Pilpres 2024 dengan sokongan kiai, ulama, habaib, para santri, ataukah seperti apa? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke, kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.